Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amal ladzina amanu fajadatuhum imanan. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Wallahu wa rasuluhu alamu bi muradihi, fa aqulu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa bermuajahah kembali dalam salah satu kegiatan kita, yaitu pengajian rutinitas. Yang kita bahas adalah kitab Tanqihul Qaul atau Syarah Lubabul Hadis, yang menjelaskan berbagai macam fadilah beserta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Hadirin jamaah semuanya, malam ini kita masuk kepada bab pembahasan yang kelima, yaitu fi fadilatil iman, menjelaskan tentang keutamaan iman. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim, yang sekarang kita akan menjelaskan tentang fadilatul iman. Sebetulnya iman itu apa? Iman itu di dalam bahasa atau secara etimologi tasdiqul qalbi, membenarkan dengan hati. Atau iman ini secara bahasa adalah percaya. Tetapi di dalam syariat bahwa iman itu adalah tasdiqu, membenarkan, wahwal ilmu billahi, yaitu ilmunya yang membenarkan apa-apa yang kita ketahui, billahi dengan Allah, wa sifati dan sifat-sifat Allah, dan berbagai macam apa yang ada sangkut pautnya dengan semua ketaatan-ketaatan yang wajib kita imani, baik perkara yang fardu ataupun perkara yang sunnah, dan kita menjauhi apa yang dilarang, terutama dalam kemaksiatan, yaitu dengan keimanan. Sehingga nanti keimanan-keimanan itu yang sudah kita tahu, bahwa iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah iman kepada para malaikat, yang ketiga beriman kepada para rasul, yang keempat adalah beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan, yang kelima beriman kepada yaumul akhir, dan yang keenam itu beriman kepada qada dan qadar, atau baik dan buruknya adalah ketentuan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semuanya, hadis yang pertama di dalam keutamaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Hadis yang pertama dikatakan bahwa al-imanu, iman itu adalah ma'rifatun. Ma'rifah itu artinya adalah mengetahui dengan apa? Bil qalbi, dengan hati. Wa qawlu bil lisan, dan keimanan itu diucapkannya dengan lisan. Wa amalu bil arkan, dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang ditunjang oleh seluruh anggota badan. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tobroni dari Ali, dan tetapi hadis ini jamaah semuanya masih termasuk kepada
hadis kategori dhaif. Jadi mengatakan bahwa iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalu bil arkan. Ini masih termasuk kategori hadis yang dhaif. Untuk sebagian para ulama menjelaskan seperti itu. Hadirin jamaah semuanya, hadis yang kedua di dalam penjelasan fadilatul iman atau keutamaan keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun. Keimanan itu diibaratkan telanjang. Uryanun itu artinya telanjang. Walibasu taqwa, dan ketika seluruh anggota badan ini tidak menggunakan busana sama sekali, maka biar tidak secara lahiriah tidak masuk angin atau dan sebagainya, maka harus menggunakan pakaian. Karena sifat telanjang itu adalah sifat aib yang ada pada diri manusia. Kalaupun tidak menggunakan busana atau baju, maka seluruh anggota badan yang memang tidak perlu dilihat, maka itu harus ditutupi. Jadi keimanan itu sebaratnya adalah telanjang, tidak ada apa-apanya. Supaya keimanannya itu adalah lebih bagus dan lebih sempurna, maka harus ada pakaiannya atau ada bajunya. Apa bajunya itu? Walibasuhu taqwa, yaitu ketakwaanlah yang menjadikan atau menutup anggota seluruh badan keimanan kita itu dengan pakaian takwa. Yang kedua adalah wajinatuhul haya. Wajinatuhul haya, dan perhiasan keimanan itu, perhiasannya itu adalah memiliki rasa malu. Tetapi bukan malu-maluin, tetapi memiliki rasa malu dari keimanan itu. Yang ketiga, wasamrotuhu. Ketika sudah memiliki rasa malu, maka akan ada atau hasil yang dari keimanan itu. Tadi ketika telanjang, kemudian menggunakan busana, tertutup seluruh aibnya, kemudian harus diperhiasi atau dihiasi dengan apa saja di anggota badan kita ini, dan setelah dihiasi maka akan mendapatkan hasil wasamrotuhul ilma, yaitu buah dari keimanan adalah ilmu. Nah, ini ilmu seperti ini yang kita miliki sekarang ini adalah hasil dari keimanan-keimanan yang tadinya memang polos, ditutup dengan ketakwaan, kemudian dihiasi dengan rasa malu, sehingga buahnya adalah ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita, umumnya ilmu yang bermanfaat bagi semuanya yang ada di lingkungan kita. Tetapi dengan keilmuan nanti ulama menjelaskan ilmu harus dibarengi dengan adab dan dibarengi dengan tata krama. Jadi kalau tidak memiliki adab meskipun punya ilmu, maka itu percuma. Ya, berapa banyak orang-orang yang pintar memiliki ilmu jenius tetapi tidak beradab. Ya, sehingga kalau orang-orang mereka ya akhirnya korupsi, kemudian memakan hak orang lain karena ilmunya tidak diikuti dengan adab atau dengan tata krama sopan santun. Hadirin jamaah semuanya, hadis yang ketiga di dalam penjelasan fadilah atau keutamaan iman, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la imana liman la amanata lahu. Di sini disebutkan bahwa secara harfiah la imana tidak beriman atau tidak ada iman, bukan tidak beriman. Tidak ada keimanan. Liman bagi orang la amanata lahu, orang yang tidak memiliki amanah sama sekali. Maksudnya bukan berarti tidak memiliki iman, tetapi keimanannya tidak sempurna ketika diberikan amanat itu tidak disampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban yang diceritakan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi bukan maksud tidak memiliki iman, tetapi
keimanan atau kesempurnaan imannya itu tidak sempurna kalau tidak menyampaikan atau tidak menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain. Jamaah semuanya, hadis yang keempat masih tentang penjelasan keutamaan keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini juga sama. Bukan berarti tidak memiliki keimanan, tetapi keimanannya tidak sempurna. Bagi orang, kata Rasulullah, salah satu dari kalian tidak mencintai saudaranya sebagaimana kalian dicintai oleh diri kalian sendiri. Ya, secara mudahnya dari makna ini, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian semua. Syaratnya kalau iman itu ingin sempurna, tadi adalah yang pertama amanat, yang kedua yuhibbu li akhihi, harus mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana orang itu mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu memiliki rasa sakit, maka harus diobati. Ini sama juga harus disebutnya dengan memiliki rasa empati terhadap saudaranya ketika saudaranya memang membutuhkan. Nah, ini bisa disebut salah satu yang menjadikan keimanan kita ini menjadi sempurna. Jamaah semuanya, hadis yang kelima di dalam Fadilatul Iman ini, Rasulullah bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi suduril mu'min, al imanu fi suduril mu'min, wala yutimmul imana illa bitamamil faraidi was sunan, wala yufsidul iman illa bijuhudil faraid was sunan. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin uqiba alaiha, wa man asammal faraid wajabat lahul jannah, wa man atammal faraid wajabat lahul jannah. Jamaah semuanya, hadis yang kelima ini lumayan panjang. Untuk pemaknaan sendiri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi suduril mukmin, keimanan itu ada di dalam dadanya orang-orang mukmin. Jadi keimanan itu yang paling pokok adalah ada di dadanya orang mukmin. Sehingga memang setan itu mewas-wasan dada manusia supaya keimanannya dijual belikan, supaya keimanannya ditukar dengan kesenangan dunia. Nah, ini yang dimaksud dari surat An-Nas ini, ada korelasi antara surat An-Nas dengan hadis ini. Kata Rasulullah bahwa keimanan itu ada di dalam dadanya orang mukmin. Wala yutimul iman illa bitamamil faraid wasunnah. Tidak bisa disebut kesempurnaan iman. Imannya tidak bisa disebut sempurna terkecuali dia menyempurnakan hal-hal perkara yang fardu dan perkara yang sunnah. Itu. Jadi syarat untuk kesempurnaan iman tadi yang selain mencintai saudaranya, menyampaikan amanat, ini juga adalah menyempurnakan hal-hal yang fardu dan hal-hal yang sunnah. Wala yufsidul iman, dan tidak akan hancur keimanan seseorang itu illa bijuhudil faraid wa sunnah, terkecuali dia itu ingkar akan adanya hal-hal yang harus dilakukan atau fardu dan hal-hal perkara sunnah. Jadi dia meragukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah fardu atau harus dilakukan, dia ragukan. Kemudian ada hal-hal yang sunnah juga dia ragukan. Nah, ini adalah salah satu kehancuran iman kepada seseorang. Paman naqasa faridatun bil ghairi juhudin uqiba alaiha. Kata Rasulullah selanjutnya, barang siapa yang mengurangi satu fardu tanpa ingkar, ya, ada kefarduan atau hal-hal yang fardu, barang siapa yang mengurangi satu fardu tanpa adanya ingkar, maka uqiba alaiha, dia akan disiksa oleh Allah. Ya, akan disiksa oleh Allah karena hal tersebut tadi.
dia akan disiksa oleh Allah karena hal mengingkari fardunya. Salah satu fardu, contoh dia mengatakan bahwa sholat itu adalah nggak wajib. Nah itu maka akan disiksa oleh Allah dengan setimpal ketika dia menganggap bahwa sholat itu adalah tidak wajib, sholat yang 5 waktu. Itu maksud Rasulullah seperti ini. Hadirin semuanya, selanjutnya waman atammal faraid. Sekarang, dan barang siapa yang menyempurnakan salah satu fardunya, kalau tadi mengurangi karena mengingkari, yang sekarang adalah menyempurnakan. Arti menyempurnakan, yakin bahwa puasa Ramadan wajib, sholat 5 waktu wajib, menghardik anak yatim adalah dosa, meninggalkan sholat adalah dosa. Itu adalah yakin dalam hatinya. Maka kata Rasulullah SAW, wajabat lahul jannah. Maka dia, orang yang menyempurnakan fardu-fardunya itu, wajib baginya diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis-hadis yang menjelaskan sebagian keutamaan fardu, keutamaan kesempurnaan iman, ini dari hadis pertama sampai hadis nomor 5, hakikatnya adalah diberikan syarat-syarat untuk menyempurnakan keimanan kita. Dan mudah-mudahan kita ini jamaah semuanya termasuk orang-orang yang menyempurnakan fardu-fardunya. Arti menyempurnakan, melaksanakan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin pertemuan kajian malam ini kita cukupkan dalam pembahasan keutamaan iman. Nanti masih ada sisanya hadis yang belum kita jelaskan. Mudah-mudahan kita mengazam kembali untuk bisa bermuajahah dalam kajian rutinitas kita. Dan yang pasti mudah-mudahan semoga kita termasuk orang-orang yang sempurna imannya, dan kita memiliki syarat-syarat kesempurnaan iman yang sesuai tadi Rasulullah katakan melalui hadis-hadisnya. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.